Perhatian, perhatian. PPKM FPL Deadline Show akan hadir sesaat lagi. Stay tune. Halo guys, welcome back to PPKM FPL, Papi-Papi Kui main Fantasy Premier League ya. So kali ini balik lagi bersama gua, Papi Egi, yang akan nge-host nih ya. Kemarin udah Papi Joni udah 2 kali ya. Nah sekarang it's time for me untuk nge-host. Dan malam ini lagi-lagi nih Papi Yoga absen lagi nih ya. Banyak izin nih Papi Yoga ya. Mungkin kemarin hamstring, sekarang mungkin knock kali ya. Iya sih. Nah, terus begitu jangan kecewa dulu karena kita punya papi-papi yang lebih seru lagi. Ini ada Papi Mike dan Papi Bram nih. Wah, ini duo Arsenal ini kita ini ya. Oh ya. Say hi dulu nih sama Papi Mike dan Papi Bram, boleh say hi. Halo semuanya. Ini duo Arsenal sama Andy dulu laga panas ya, tapi sekarang kayak rasa-rasanya laga mediocre ya. Tahu diri. Dulu sih laga panas ya, tapi sekarang udah no longer ya. Terus jadi seperti biasa nih ada Papi John juga yang akan nemenin juga, dan untuk kali ini seperti biasa kita akan membahas beberapa segmen. Dan ada segmen baru juga nih, gengs nih, mudah-mudahan happy ya. Kita ada namanya Gosip Bola nih. Tapi sebelumnya kita juga tetap biasa, kita punya segmen review dari previous game kemarin. Terus juga ada ada tim planning dan analysis, dan terakhir ada Captain Picks. Nah terus gue juga mau say hi juga untuk para penonton PPKM FPL. Thank you banget, kita sekarang udah punya 55 subscriber. Makasih banget udah nonton kita dan udah subscribe kita. Terus di subscribe, di like juga, di komen boleh banget. Pasti kita akan pasti akan kita jawab komen-komennya. Sip, oke, langsung aja nih gengs. Kita tuh di segmen previous game week kemarin itu, nah kita juga nih ada segmen, bukan segmen baru tapi kayak cerita baru untuk review dari game week. Kita pengen nih mengupas dari sisinya para papi-papi nih gitu ya. Kemarin mungkin ada yang salah transfer, salah masang kapten gitu ya. Ada aja gitu ya kemarin ya. Jadi mungkin kira-kira di sini papi-papi ada nggak nih kemarin jadi bisa kasih learning lah gitu. Kira-kira apa yang mesti kita lakukan selanjutnya nih untuk strategi transfernya. Mungkin Papi Bram kemarin nih kayaknya salah kapten nih, sama kayak gue juga salah kapten nih. Sotoy banget nih. Boleh ceritain nggak Papi Bram nih untuk kemarin gimana tuh kesalahan itu? Emang sih kalau itu ada pepatah bilang Chelsea yang nggak ngecewain mungkin Chelsea Island doang kali ya. Jadi gimana bro? Katanya. Sebenarnya gue mau kasih kesempatan sama Lukaku sampai 3 game ke depan. Dan gue pengen lepas Ronaldo sama buat Vardy atau Kane sebenarnya. Contohnya Lukaku cedera. Ya, gue harus nyari gantinya dong. Kira-kira siapa dan fixture paling bagus. Dari semuanya gue pilih Havertz. Kenapa dia bisa lah, dia yang ciptain gol di final, visinya oke, dan dia kiri kanannya hidup lah gitu, dan dia tinggi, bisa kop lah. Lawan Malmo sendiri dia bisa bikin 4 shot dan goal on targetnya 0,87. Lawannya Norwich lah. Ya tahu sendiri lah ya, tim Yoyo ya. Dan Norwich yang menarik itu si Havertz itu seneng banget golin sama kiper yang bajunya pink. Dan kebetulan si tim itu bajunya pink. Oke. Sampai sedalam itu analisa lo ya, Iya. Sampai ke baju kiper ya. Iya, dia nggak pengen beralih dari masalah ya, cuman lawan MU ya. Dan MU lagi abis mentalnya nunjukin lawan Atalanta bener. Havertz peluangnya lebih kenceng lah dibandingin sama Mo Salah. Pakailah dia lagi nonton, wah 1 gol, 2 gol, 3 gol, ada golnya udah sampai 6 nggak kebagian dia. Cuman benar-benar jadi kayak scarecrow doang di depan buat dan kemudian total diganti. Kesel banget, udah salah kapten banget deh. Terus kalau misalnya ini agak konyol sih, mungkin wangi salah satunya gara-gara Southgate effect kali ya. Nonton.
Karena hari Jumat sebelumnya Southgate itu nonton Arsenal lawan Villa, dan situ ada Emil Smith Rowe cadangan kedua gue mainnya wangi, gara-gara mungkin dia ambisi masuk timnas ya. Iya. Udah sih, tapi timnas U23 tapi Emil Smith Rowe. Dan dia pengen memasukkan ya kompetitornya si Mason Mount lah ya. Yeah. Terus lawannya kan Villa itu ya gue nggak prediksi bakalan bagus sih. Pertama 2 game terakhir Arsenal nggak pernah golin lawan Villa. Dan lawannya Emi Martinez tuh menurut gue tuh kayak Gary Payton-nya EPL lah, trash talk banget, mainnya jago, dan terbukti lah waktu penaltinya MU kan dia trash talk-nya berhasil kan. Iya. Itu corner kick yang ngambil sekarang Smith Rowe, dan ternyata corner kick ini kan lama ini kan ya bilang ya nggak karuan lah corner kicknya Arsenal lah, dan itu sukses ada di eksekusi sama si Partey. Dan semalam Leeds dia juga melihat cornernya yang pas golnya Chambers itu corner dari dia juga. Nah yang ketiga finishingnya Rowe kan agak-agak kacau ya. Pernah lawan Brighton udah ada nama kiper, tentunya nggak kemana-mana. Kemarin pas lagi nendang kena Mings, bolanya belok, Emi-nya salah ambil. Ya udah 1 gol 1 assist. Apa sih? By the way, tapi Auba kemarin juga cukup wangi juga kemarin ya. Iya, Auba yang sekarang yang salah satu potensi buat Arsenal itu adalah gini. Semenjak Lacazette nggulin terakhir lawan Palace, Lacazette balik ke depan lagi, Auba ke kiri, si Odegaard-nya cadangin. Nah, okay. Ini kayaknya tadi jadi Aubanya wangi lagi ke kiri. Karena udah ada si Lacazette yang udah saatnya sama dia lah gitu. Iya. Learning-nya apa nih Papi Bram nih untuk siapan game week selanjutnya itu gimana nih kira-kira nih? Apa yang bisa learning-nya itu adalah puncak kesialan gue. Semua pada ancur-ancur. Tahu-taunya nggak ada yang nyangka kan. Udah 1 banding 1 juta orang kali ya. Gua mau salah bisa hat-trick dan 1 assist lawan MU di Old Trafford. Iya. Jadi gitu ya. Nah, jadi dari gue sih udahlah kalau kapten mau salah aja. Gimana sorry Papi. Gimana Mike? Terus si Papi Bram juga minus 4 ya. Iya. Pakai minus nggak lu Bram? Ya juga ya. Apa kelakuan lu minus nih? Kelakuan gue sudah minus. By the way, tapi ada yang menarik juga tuh ya, ngomongin kemarin lagi-lagi United hancur total nih Papi Joni ya. Kayaknya kita udah 4 episode ngebahas United yang masih gagal aja. 4 game 1 poin. 4 game 1 poin, gengs. Ini inget banget nih, bener-bener nggak bagus banget nih. Gimana nih Papi John, ada sepatah 2 patah kata atau mungkin 1000 kata nggak sih? Nggak ada sih, boleh out aja lah gitu. Satu-satunya positif point dari FPL gua kemarin tuh ya karena memang kaptenin salah ya. Tapi di satu sisi juga agak hopeless. Gue juga nggak berharap MU bisa ngalahin Liverpool walaupun nggak sama sekali nggak menduga dibantai begitu ya. Ya sebenarnya begitu bangun pagi ngeliat gitu kan, hat-trick, udahlah berarti FPL point gue nggak jebol lah ya gitu kan. Tapi gue juga berharap Olehnya beneran dipecat, tapi sampai sekarang belum dipecat juga. Masih sudah sebel juga gue jadinya. Tapi we'll see lah, katanya setelah lawan Spurs nanti akan di-decide lagi gitu. Ya, jadi kalau misalnya gue lihat dari beberapa gosip yang terkait sih sebenarnya itu, jadi Ole itu will be judging sekarang 1 game per 1 game. Jadi kan kemarin dikasih 3 game, tapi kemarin update-nya adalah setiap 1 game akan di-highlight atau mungkin gagal lagi, mungkin akan di-consider untuk di-sack karena Antonio Conte udah ready nih katanya gitu ya. Nah terus begitu ada juga yang menarik juga nih, Everton sama Watford nih 5-2 nih. Papi Mike bisa ini nggak punya analisa nggak tuh tentang si Ranieri yang udah came back ke EPL ya? Gimana Papi Mike? Itu pelatih favorit gua tuh bro. Yes. Sebentar nih. Yes Mike. Oke Mike. Si Grealish pinjemin bandunya nih. Oh, ini kira nanti ya. udah jadi palang dia. Lalu cabut si Grealish-nya. Iya.
Ranieri itu pelatih favorit gue tuh. Nah, terus habis itu setahu yang gue suka si Ranieri itu sukanya tuh formasi tuh 4-4-2 tuh. Nah, di 4-4-2 Ranieri itu kayak gue inget tuh zamannya si Leicester itu kayak banyak banget tuh dari sayap sampai ke striker itu banyak banget tuh opsinya tuh. Gue inget tuh pas zamannya si Leicester itu ada Okazaki, ada Vardy, ada apa tuh yang striker gede banget tuh, yang rambutnya panjang tuh Uchoa ya. Ujoa. Iya itu. Iya. Nah, gede banget. Ada Riyad Mahrez. Nah, nih Watford ini udah kayak mendekati ke arah situ tuh. Joshua King, Ismail Sarr. Yes. Kalau agak buntu, masuk Emmanuel Dennis, masuk Pedro. Yes. Nah, itu kayak udah kayak zamannya Vardy, Okazaki, Urowa, Riyad Mahrez itu udah kayak zamannya si Leicester tuh. Nah, terus habis itu perlahan-lahan tuh Watford kayak permainannya membaik ya. Nah, imbasnya ke fantasi itu ya jujur gak ada yang nyangka tuh Joshua King itu yang sebelumnya itu nge-prank, gak ngapa-ngapain, gak ada gol, gak ada assist, yang ada cuma kartu kuning, hat-trick. Ya, kebanggaan kita semua, Ismail Sarr nge-prank, babak kedua nggak ngapa-ngapain. Nah, habis itu persis lah itu Watford tuh persis kayak Leicester tuh, kayak itu apa midfieldernya tuh Jurat Kuka. Itu juga nyetak tuh, itu udah mirip Drinkwater kalau masih ada Drinkwater. Iya, dari Drinkwater. Iya. Nah, terus itu ya, nggak ada minum nyangka air terus. Iya, nice. Bener-bener kecolongan tuh ya si siapa nih, Rafa Benitez udah menang 2, Wonder Boys-nya juga udah golin si Richarlison ya. Nah, tiba-tiba dibalap 5-2 sama Ranieri, mungkin lebih berpengalaman ya Ranieri. Nah, terus begitu juga ada hal ada juga yang seru buat ini ya, buat yang punyanya Dinya. Iya, lagi-lagi ancur-ancurannya. Lukatin ancur-ancurannya. Lupakan jangan, kalau masih punya Lukatin buang lah. Oh, jangan. Oke, begitu ada juga yang seru nih, ada Brighton lawan City nih, itu juga seru juga. Kemarin Phil Foden nih tiba-tiba jadi striker utamanya si Pep Guardiola, dan dia berperan jadi false nine, malah Gabriel Jesus ke kanan. Ini gimana nih, coba Pak Pijon nih kalau bisa jelasin. Iya, gue sebenarnya paling kaget di game itu De Bruyne nggak starter ya. Padahal nggak ada masalah, nggak ada apa. Jadi sekarang bingung gitu ya, kalau misalnya mau midfield sama forward siapa yang paling oke. Mungkin Foden bisa dipertimbangin ya, dia udah mulai 4 game berturut-turut gitu kan, dan memang skemanya sekarang workout banget buat Foden gitu ya. Dan ya 2 gol 1 assist ya lumayan banget lah ya, dalam mungkin sekitar 3 game week terakhir selalu return dia. Dan ya gue juga kaget sih, Brighton notabene biasanya cukup bagus sebagai defense. Bagus ya, defense-nya bagus. Hancur lebur juga ya. Hancur lebur juga, bro. Yap. Terus ada juga game yang seru, yaitu adalah ada Brentford sama Leicester, sama West Ham sama Spurs. Ini lagi-lagi Vardy ya, injured ya, itu to be considered siapa nih yang bisa gantiin Vardy untuk di next game week. Nah, terus gitu untuk juga Antonio nih, para pemilik Antonio akhirnya golin nih 1-0 berkat main rapatnya Derby London nih. Nah, terus habis itu kita lanjut nih ke segmen berikutnya, itu adalah Go Balls nih, alias gosip bola nih, segmen baru nih. Nah, ngomongin tadi nih United, tadi di awal-awal kita udah ngomongin Ole hot seat nih. Papi John mungkin bisa kasih analisa kira-kira Ole itu akan seperti apa nih ke depannya. Strategi apa yang bisa dia lakukan untuk lawan Spurs, lawan Atalanta sama lawan City nih. Nah, gue nggak tahu nih, coba nih Papi John mungkin punya analisa sendiri nih. Mungkin ya berserah aja lah, biarin Kane sama Son ngegolin. Kalau saran gue buat Ole ya, supaya Ole out langsung tetap terjadi. Yep. udah lost hope kalau gue. Udah nggak usah lama-lama lah sebaiknya. Jadi ya udah, nah sekarang tinggal siapa yang gantiin aja kan. Tapi kalau kita ngomong gantiin, sekarang mungkin nggak terlalu banyak pilihan. Katanya Zidane, tapi Zidane katanya nggak mau gitu ya. Conte mau dengerin gitu kan. Siapa lagi gitu. Kalau gue pribadi sebagai fans MU, ya gue tetap pengen pelatih yang bisa bawa gaya main yang enak gitu kan. Gue suka Ten Hag ya. Lampard. Graham Potter loh isunya loh. Jangan. Masuk kandidat. Kalau MU ngambil Lampard, silakan Chelsea ngambil Giggs boleh. Tapi Mbak Doya katanya kalau dengar gosip juga, katanya di United Updates itu katanya mereka nggak mau ya, sebenarnya ngambil Conte itu sangat
sangat difficult to consider karena nggak mau ngambil another hitman lagi. Kemarin udah Louis van Gaal, udah kemarin Mourinho juga, itu cuman kayak tipikal 2 tahun ngelatih, kalau memang udah dapat piala habis itu cabut. Nah jadi nggak mau terulang di Conte lagi karena kan macam-macam nih Conte gosipnya nih, sering berantem sama manajemen, sering berantem sama pemain juga gitu ya. Mungkin dari papi-papi Arsenal gengs nih, mungkin ada tanggapan nggak kira-kira siapa nih calon Arsenal pengganti? gengs, Nah, kayaknya Ole stay nih. Ole stay. Oke, Arteta juga stay ya. Bapak Arteta stay aja. Yang lama. Oke, kalau gue tetap berharap bahwa MU bisa ngelur Erik ten Hag ya dari Ajax ya. Iya, Ya kalau misalnya pun ternyata nggak bisa, ya udahlah main ini aja lah, main sama caretaker aja lah, pemain murah Asmen gitu-gitulah udahlah. Papan tengah dikit atau apa, tunggu next season ambil Erik ten Hag udah gitu. Ya, setuju gue. Mungkin bisa diterusin sama Fletcher atau mungkin Ryan Giggs gitu ya. Atau jangan sampai Kieran Jangan Ryan Giggs lagi dong, bro. Carrick. Iya. Begitu ngomongin pelatih juga nih, Newcastle juga nih, Paulo Fonseca udah bersiap-siap nih kayaknya. Udah nyari-nyari rumah nih di Newcastle nih katanya, dengar-dengar. Ada tanggapan nggak tuh mungkin Papi Bram mungkin soal si Paulo Fonseca gimana tuh kayaknya? Justru balik tadi mau matahatin Papi Joni ya. Erik ten itu direktur tekniknya Ajax, Mark Overmars tuh udah calon tunggal buat masuk ke Newcastle. Yep. Nah, dia pasti kayaknya bawa gerbong, dan salah satu kandidatnya itu yang dia mau buat tuh Erik ten Hag. Mohon maaf loh, Pak Joni loh. Ya kalau secara money talk ya, no comment lah ya. Kita udah tahu lah ya. Penyakitnya City dulu ya, ngambil si siapa, Begera siapapun namanya itu, betul-betulnya ngambil Guardiola juga gitu ya. Dan ternyata berhasil ya. Dari Papi Mike mungkin ada tanggapan untuk Newcastle, Paulo Fonseca gimana nih forecastnya? Ya Fonseca oke lah. Maksudnya kayak Newcastle kan tim yang baru diakuisisi ya, sama owner yang kaya banget, yang katanya tuh kekayaannya tuh 10 kali lipat dari kekayaannya si City-nya si City ya. Iya, nah kalau yang kayak tim-tim yang baru ini yang ownernya datang banyak duit, biasa tuh banyak gosip tuh, gampang tuh cari gosipnya, agak susah tuh. Nah terus habis itu ya harapan gua sih semoga Arteta diambil lah sama si Newcastle. Arteta itu kan passing ke depan, ke belakang lagi ya kan. Juga scene maksimum cocok lah, passing ke depan, belakang gitu. Iya. Ya kalau untuk gosipnya banyak bro, Newcastle. Katanya apa ya, Van de Beek-nya di MU kan nggak gitu kepake ya. Nah Van de Beek, habis itu aku pernah baca lagi itu apa, Lacazette juga mau diambil ya, kayak mereka tuh teman baik sama si Saint-Maximin. Jadi kayak Lacazette ya kalau itu semua kejadian ya bisa jadi kayak City yang kedua tuh Newcastle. Mudah-mudahan ya cukup City satu aja sih, jangan ada City kedua, City ketiga sih mudah-mudahan ya. Ntar ada tiba-tiba take over Watford gitu kan, bahaya juga nih ada City keempat nih gitu ya. Terus gitu juga ngomongin pemain-pemain Newcastle juga nih kayaknya tuh mungkin Callum Wilson ya, ada Javier Manquillo gitu, itu juga dua pemain yang tiba-tiba mendadak jago nih gitu ya. Mungkin lagi show off untuk mereka bisa stay kali ya di Newcastle untuk beberapa waktu. Terutama Javier Manquillo sih, dia udah lama di Newcastle, tapi kok sekarang tiba-tiba mendadak jadi kelihatan nih, dan ownership juga lumayan nih di FPL. Ada tanggapan nggak mungkin Papi Joni mungkin? Gua nggak terlalu banyak tahu dan apa ya. Gua kalau misalnya ngelihat kayak aset yang 4,0 mungkin gue lebih ke arah Livramento sama Davies. Ya, setuju. Cuman ya memang gue ingat season lalu juga Toto dadakan ada aja tuh assist gitu ya. Tapi memang karena dasarnya Newcastle juga bukan tim yang secara defense bagus gitu ya. Gue sih kalau buying ya sebagai yang gue consider buat gue beli sih belum ya gitu. Tapi memang menarik sih, on the watch out lah gitu. Yap, mantap. Ngomongin on the watch out atau watch list, nah kita masuk nih ke segmen berikutnya, yaitu tim planning dan analisis. Nah jadi di segmen ini kita ngasih skenario baru nih, jadi kita akan ngebahas dari pemain-pemain yang tipikalnya ada bandwagon. Itu maksudnya jadi kayak ownership itu di atas 10%. Yang kedua itu ada differentials. Jadi differentials itu yang ownership masih 10% tapi recommended nih.
Nah, jadi di sini papi-papi akan ngasih rekomendasi nih untuk pemain-pemain yang kira-kira masuk kategori bandwagon atau mungkin kategori differentials. Oke, kita mulai dari bandwagon dulu nih. Oke, mungkin Papi Bram punya rekomendasi nggak untuk pemain-pemain yang ownership di atas 10% dari Papi Bram? Tadi sih sempat di-mention sama Papi Joni ya. Ini yang jadi pusat perhatian di gue sendiri adalah Foden sih, karena ini Foden itu semenjak si siapa yang Spanyol cedera, Torres. Ya. Nah, dia ganti posisinya dia, dan 3 game terakhir emang sukses banget ya di false 9, di mana X golnya itu 0,75 dan X assist-nya 0,3 per gamenya, dan selalu starter dan return kecuali lawan Chelsea ya, dan fixernya menarik 3 game ke depan lawan Palace itu 3 game terakhir dibobol sama posisi central forward ya, which is posisinya Foden. Nextnya lawan MU, mohon maaf ya pasti fans MU pengen City menuntaskan masanya Ole, no comment. Berikutnya Everton last game ketemu dibantai 5-0 dan nama Foden tercatat bukan skor. Terus ya mantap. Terus ada juga nih mungkin Papi Mike mungkin punya rekomendasi. Biasa Chelsea nih. Mau ngomong apa Mike? You read my mind, bro. You read my mind. Chelsea itu ya susah ya kalau kita nggak ngomongin asetnya Chelsea di bagian defender itu ya. Terutama itu yang di bagian defender yang gue mau ngomong itu, kita pasang Alonso bisa aja besok nggak main, Chilwell main. Lu pasang Reece James bisa aja James nggak main, yang main Chalobah atau Azpilicueta. Lu pasang Thiago Silva bisa aja dia nggak main, yang main Christensen. Nah, satu hal yang pasti itu sepertinya Tuchel itu lumayan suka sama itu ya, Rudiger. Ya. Nah, dari semua back yang tersedia itu, gua somehow lebih percaya Rudiger itu aset yang bisa dipegang untuk jangka panjang ya. Betul. Nah, kalau untuk yang pilihan gua untuk seksi ini, gua 100% adalah pasang untuk Rudiger sih. Kecuali kalau mau pembeda dikit ya mungkin bisa Chilwell, tapi ya masih agak gamble. Cuma kalau mau yakin untuk long term, Rudiger itu fix. Yap. Mantap. Karena emang German connection sih ya, Rudiger itu sama si kebetulan Duri dari Jerman. Dan gue rasa ini kayaknya musim terbaiknya Rudiger sih sepanjang dia udah main di Premier League so far ya. Kayaknya akhirnya ada pelatih yang tahu bisa pakai Rudiger nih ya. Nah, kalau di atas Maguire bro. Ya, of course. Oh ya pasti. Oke. Nah, kalau gue sih mungkin gue ngeliatnya si Tielemans nih ya. Yuri Tielemans tuh menurut gue salah satu gelandang modern nih ya. Dia juga playmaker. Terus dia tipikal adalah midfield runner nih. Nah, itu kayak tipikal juga bisa di saat nanti strikernya itu buntu ya, nanti tiba-tiba cucuk lari gitu ya, Tielemans untuk sering golin, dan dia shot untuk dari luar kotak penalti juga bagus banget kemarin, terbukti lawan United golin kemarin ya. Terus dia juga harganya oke nih ya, 6,5 nih, mungkin jadi something to consider juga. Terus fixtures wise sih cukup oke karena dia juga sering golin lawan tim-tim besar ya. Abis lawan Arsenal, abis itu lawan Leeds, abis lawan Chelsea, semua aman sih nih fixtures sih, kalau gue udah ijo-ijo nih gitu ya. Nah itu Tielemans sih mungkin something to consider ya. Mungkin Papi Joni nih punya rekomendasi nggak, Papi John? Gua sama dengan Mike ya. Gua kalau mungkin selama kita udah mulai FPPKM ini udah melihat ya, maksudnya cara style gue bermain gitu kan, gue pasti cari main-main yang fixture-nya bagus gitu ya. Dan nggak ada tim lagi yang lebih bagus untuk 2 game ke depan fixture-nya daripada Chelsea. Nah, tapi gue mau ngambil yang kemarin baru hat-trick, gue merekomendasikan Mason Mount gitu ya. Gue pikir setelah hat-trick terus nggak dimainin gitu ya, nggak jadi starter, kayaknya it's impossible lah mestinya. Jadi harusnya aman paling nggak untuk 2 game ke depan gitu kan. Dan ya menurut gue dia lebih bisa inilah ya, menjadi kayak mungkin bukan ujung tombak, bukan nomor 9-nya gitu ya, tapi membuka peluang lah buat jadi sayap yang masuk ke dalam atau kayak second strikernya sendiri gitu ya. Gue lihat juga role-nya dia udah agak berubah gitu. Kalau dulu banyak umpan, di game yang kemarin tuh banyak berani buat menembak ya. Jadi Mason Mount rekomendasi gue di bandwagon ini. Nice. By the way, Mason Mount juga dulu pemain kesayangannya Frank Lampard ya. Jadi dari Derby County dibawa ke Chelsea, terus nail down ya sama dia dan masuk timnas juga.
Kalau misalnya lagi musim lalu pas sama Frank Lampard sih aman nih, masa Mason Mount. Kalau Tuchel kita kayak playing ini ya, superstitious ya. Kayaknya kita harus cenayang gitu, ini main nggak ya gitu ya. Oke, itu mungkin something to consider. Udah hattrick nggak mungkin nggak main sih pasti ya. Nah terus begitu kita masuk ke yang differentials nih gitu ya. Kalau dari gua sendiri sih mungkin Ivan Toney sih ya. Ivan Toney mungkin harganya juga bagus ya. Terus begitu juga fixture-nya juga bagus ya. Ada Burnley lawan Norwich ya, Newcastle juga. Terus XG-nya juga 2,an, which bisa lah gitu untuk golin secara underlying stat ya. Terus dia juga striker utama juga di Brentford ya. Jadi mungkin kemarin di Championship Division juga mainnya nail down banget deh si Ivan Toney ya. Terus jadi inceran klub gede juga di Premier League. Nah, terus mungkin Papi Mike mungkin ada rekomendasi untuk differentials? Untuk differential yang kali ini, gue itu lebih suka sama ini nih, Hwang Hee-chan nih bro, Hwang Hee-chan ya kan. Menurut gue nih ini tahunnya Asia nih, Asia, gue lihat ya. Gak cuma Squid Game ya, gak cuma Squid Game nih ya. Iya. Squid Game, tuh, lu ngomongin Squid Game, lu ngomongin BTS, kolaborasi sama Coldplay, lu ngomongin apa gitu, ini tahunnya Asia nih. Nah, untuk di Fantasy Premier League, yang tadinya kita cuma ada pilihannya Son Heung-min, nah kali ini kita punya pilihan lain nih, nah ada Hwang Hee-chan nih. Nah, striker itu hanya bisa 3 nih, forward itu hanya bisa 3. Nah, pasti kita satu akan pilih yang premium nih. Nah, satu lagi mungkin kita akan ambil yang tengah-tengah. Nah, kalau kita mau bisa masukin satu lagi nih, Hwang Hee-chan ini boleh dikonsider nih, lumayan. Jimenez itu kalau kita perhatiin itu udah jarang banget nyetak. Kebanyakan dia itu bantu temannya itu buka jarang gitu ya. Benar-benar pemain nomor 9 kayak Firmino. Nah, kalau dia buka jarang, kalau dia buka ke samping, Adama Traore sepertinya itu Adama itu skillnya banyak banget, jago tuh. Bawa bola sampai ke ujung lapangan, ujung lapangan abis itu udah hilang bolanya. Nah, satu lagi si Hwang Hee-chan itu sepertinya lebih tahu kayak penyelesaiannya, kayak perhati maunya kayak gimana, lebih to the point lah. Nah, secara fantasi poinnya surprisingly ketiga forwardnya itu poinnya si Hwang Hee-chan lumayan tinggi untuk striker yang 5,5 ya. Sekarang sudah 5,7. Nah, itu boleh dikonsider untuk budget lah ya. Yap. Jadi Hwang Hee-chan juga sebenarnya dia juga ini ya, masih dipinjam sama Leipzig ya kalau nggak salah. Jadi kayaknya ini juga ya keuntungan tuh buat Leipzig ya, untuk menambah deretan strikernya gitu ya, karena mungkin kemarin Leipzig itu kayaknya lagi surplus ya. Jadi mungkin minjemin ngerental nih Hwang Hee-chan nih gitu ya, nggak PS doang dirental tapi Hwang Hee-chan juga dirental gitu. Nah terus nah mungkin Papi Bram nih punya rekomendasi nggak nih untuk differentials? Gue agak mirip nih approach-nya sama kayak Papi Mike nih. Pertama, ini pemain yang gue rekomendasi ini anak rentalan juga, dan pas sebelum di rental itu jujur pas pre-season gue sempet perhatiin ini tajam banget nih kayak julid netizen loh. Satu siapa itu namanya Broja ini ini tajam nih, cuman kayaknya Chelsea kan biasa ya, emang dia tuh kayak dulu tuh kayak video easy ya zaman dulu ya, rentalin pemain banyak banget. Nah ini dia nggak pernah starter. Pas lagi starter, gue juga nggak sih starter pas lagi lawan Leeds itu kebetulan yang main tuh backnya Llorente. Biasanya kalau backnya Llorente tuh lumayan agak-agak susah tuh, tapi dia bisa bikin 5 shoot, 3 shoot on target dan 1 gol. Wah, gue bilang wah ini bisa diambil nih. Terus lagi sebelum diambil lihat dulu picturesnya tuh Burnley yang which is lawan Southampton pasti banyak gol lah, dan kemarin terbukti, dan dia golin juga. Kemudian Watford, Villa sama Norwich, tim-tim kesayangan kita Norwich. Iya. Benar. Dari lihat highlightnya ternyata badannya gede dan gesit kayak Lukaku. Ya udahlah. Kata ya. Ya, by the way, tapi ngomongin Chelsea suka ngerental pemain nih, bener sih kayak video isi ya. Ngerentalin video, tapi lupa dibalikin nih. Kayak Van Ginkel ya, Lucas Piazon ya tuh ya. Itu pada lupa tuh ya. Lucas Piazon. Itu nggak tahu, itu masih punya Chelsea loh tuh.
Van Ginkel sama Lucas Piazon itu setahu gue ya. Masih sekarang. Setahu gue sampai sekarang Lucas Piazon. Kennedy juga tuh pinjaman Chelsea tuh lupa dibalikin kayaknya. Iya. Nah, Papi John nih mungkin punya rekomendasi. Gua bener-bener nyari yang super differential nih ya. Tumben nih. Namanya sama seperti junk food kesukaan gue ya, Cornet. Apalagi nasi goreng ya. Nasi goreng gitu ya. Ya kan? 0,3% doang ownership-nya. Tapi kalau gue lihat schedule-nya Burnley selain nanti ketemu Chelsea ya game depan tuh oke banget ya. Sampai nanti pertengahan Desember itu rata-rata schedule-nya 2. Oke, memang bukan tim yang terkenal buat attacking return lah ya. Tapi menurut gue kalau misalnya ada return, likely akan ada corner nih gitu. Jadi buat dipantau kalau gue pribadi ya gitu. Cuman kalau ngeliat price-nya juga 6 juga masih lumayan ya. Jadi kalau misalnya nanti mungkin game week ini dan setelah nanti ketemu Chelsea ternyata dia oke, ya gue consider buat masukin dia lah pas lawan Crystal Palace ya. Mantap. Kemarin juga udah sempat golin 2 ya. Tapi iya, hati-hati Papi John, dia itu adalah pemain yang injury prone ya. Hati-hati aja sih sebenarnya di tim gua 4 main injury ya. Ciao. Oke. Nah, langsung aja deh kita menghemat waktu nih. Kita langsung ke Captain Picks nih. Mudah-mudahan jangan salah lagi, please jangan salah lagi walaupun emang default captain kita tuh salah ya. Mungkin dari default captain salah. Default captain salah. Kalau dari gue sih mungkin salah sih. Papi Mike mungkin kapan Papi Mike? Kalau gue sih, gue somehow akan ambil gamble di Jamie Vardy ya. Oke. Nah, Jamie Vardy itu 75% ya, kemungkinan mainnya 75%. Tapi kalau dia main harusnya itu makanannya empuk ya. Leicester itu ketemunya Arsenal. Arsenal tuh iya, dia Arsenal tuh timnya gua. Nah, karena itu timnya gua tuh gue sering perhatiin tuh kita sering dijebol nih sama si Jamie Vardy ini. Nah, untuk fantasi ini harusnya kalau Jamie Vardy-nya fit, gua akan pantengin fantasi sampai ke menit terakhir. Kalau Jamie Vardy ada berita yang baik, gua akan pasang Jamie Vardy sebagai kapten sih. Itu pilihanku. Nice. Mudah-mudahan ya Jamie Vardy main ya. Oke, Papi Bram mungkin. Sebenarnya kualat ya, udah kualat masalah ya. Cuman kalau misalnya mendadak salah pokoknya kan yang paling aneh banget sekarang waktu mendadak menit terakhir kenapa COVID ya. Karena COVID ya. Taunya fake gitu ya, taunya false gitu ya. Kayak Son terakhir tuh, kayak Son kemarin tuh ya. Terus Pak Bram, lanjut Pak Bram. Itu gue langsung ke Son lagi, ke Foden palingan sih larinya sih. Foden. Ya lagi wangi-wanginya tadi udah gue jelasin juga kenapa ya Foden sih. Papi Joni mungkin kayak setuju kali kalau misalnya karena salah COVID sih larinya ke Foden ya. Iya. Gimana? Kalau gue default jelas salah lah ya. Itu sama kayak tadi. Kecuali ada COVID mendadak gitu ya. Atau saudaranya ada kawinan atau apa gitu ya. Benar. Baru ntar gue pilih yang lain. Tapi kalau pilih yang lain, Foden pertimbangannya tapi secara gue nggak punya, gue mau masukin KDB, kayaknya nggak mungkin KDB sampai nggak dimainin lagi gitu ya. Jadi alternatif gue harusnya KDB lah jadi kapten lah. Iya. KDB memang musim ini agak lumayan compang-camping deh karena dia injury gitu ya. Compang-camping dan menurut gue udah makin kelihatan nih kayaknya nggak lama nih. Karena udah umur biasanya suka di kick nih. Biasanya kalau sama Pep kan nggak suka pemain agak berumur nih ya. Kemarin Kompany dibuang, nggak tahu sekarang KDB ya. Mudah-mudahan sih jangan sih ya. Ntar dulu lah 2 musim lagi lah paling nggak ya. Oke guys, tadi itu udah Captain Picks udah ya. Terus jadi kayaknya kita mau udahin dulu nih untuk PPKM FPL kali ini. Terus terima kasih buat semuanya, buat Papi Joni, buat Papi Bram, Papi Mike udah nemenin kita semua, dan mudah-mudahan nih ya minggu depan game weekend nggak aneh-aneh lagi gitu ya, dan pokoknya mungkin defaultnya salah aja deh kalau kita pesan terakhir dari gue. Oke, thank you semua. Thank you semua guys udah nemenin kali ini, dan gue mau say thank you juga buat para penonton nih. Jangan lupa di subscribe kalau misalnya acaranya oke, dan sangat-sangat jadi penambah wawasan buat kalian semua. So monggo di subscribe di PPKM, di channel YouTube kita PPKM FPL, dan jangan lupa di follow juga Instagram kita ppkm.fpl ya. So jadi I think that's a wrap. Gak kerasa udah setengah jam nih ya.
Tuh, Zoom-nya udah mulai tinggal 3 menit lagi nih. Oke, thank you semua. So, salam panah hijau.